Kembali bersama saya Chang Lao She. Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah Abundant Life Community. Eh sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Chang Lao She. Saya ibadah di Jakarta City Blessing Green Lake. Pekerjaan saya perencana keuangan. Saya punya IG namanya abundantlife.community. Saya punya channel YouTube Kelimpahan Alkitabiah. Jadi acara ini namanya Abundant Life atau hidup kelimpahan. Nah, ini rencananya acara ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan yang pengen punya perencanaan keuangan, mau belajar, terus mau mengerti bahwa keuangan ini sesuatu yang sangat penting. Jadi saya mau supaya setiap dari anak-anak Tuhan mengerti nih cara merencanakan keuangan secara alkitabiah. Oke, sebelum saya mulai, saya mau cerita dulu sedikit. Kemarin ada kesaksian masuk dari Ibu Lili. Jadi Ibu Lili ini dia butuh bantuan berdoa untuk rumahnya terjual. Nah, kemarin saya dengar dari beliau bahwa jadi beliau kontak saya, lalu saya berdoa bersama dengan Ibu Lili. Puji Tuhan, kemarin saya dengar bahwa rumahnya sudah laku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, jadi Allah adalah Allah yang sangat peduli kepada Anda. Allah tidak ingin membiarkan Anda sendirian. Allah tidak akan membiarkan Anda sendiri. Allah sangat mengasihi Anda. Anda nggak usah khawatir. Jadi hidup ini jangan distresin. Kita jalan aja sama Tuhan, nanti pasti ada jalan. Kalau misalnya ada yang mau prayer request, bantuan doa, mau tanya-tanya soal keuangan, boleh kontak saya di 081932184218. Kalau diberkati oleh acara ini, ingin memberi kepada acara ini juga bisa kontak ke nomor yang sama. Nah, sebelum saya mulai topik saya mau kasih tahu dulu kalau nanti ada pertanyaan boleh kontak ke 0855-885-1006 melalui WhatsApp. Atau ini ada YouTube live-nya Heartline Network, boleh komen di Heartline-nya, boleh komen di YouTube-nya. Oke. Nah, hari ini topiknya adalah perencanaan tabungan. Perencanaan tabungan. Jadi tabungan itu ini melanjutkan seri yang kemarin ya. Jadi perencanaan keuangan itu bicara soal merencanakan penerimaan, merencanakan pemasukan, merencanakan pemberian, merencanakan tabungan, sama merencanakan pengeluaran. 4 macam perencanaan ya. Perencanaan penerimaan, perencanaan pemberian, perencanaan tabungan, dan perencanaan pengeluaran. Nah, ini yang terus minggu lalu saya bicara soal perencanaan pemberian ya, memberi kepada Allah. Hari ini saya akan membicarakan tentang perencanaan tabungan. Perencanaan tabungan, oke. Kenapa kita perlu merencanakan tabungan? Ada 2 alasan. Pertama, untuk manajemen resiko. Kedua, untuk memaksimalkan kekayaan. Jadi, manajemen risiko dan memaksimalkan kekayaan. Nah, 2 hal ini sebetulnya penting sekali. Kenapa? Karena orang itu seringkali mereka tidak merencanakan tabungan. Biasanya mereka pakai duit sisa akhir bulan, mereka sebut itu sebagai tabungan. Tetapi ketika terjadi sesuatu, mereka dengan cepat akan menarik keluar duitnya untuk dipakai. Nah, ini namanya bukan tabungan. Tabungan itu adalah sesuatu yang Anda sudah taruh, lalu Anda tidak ambil lagi. Itu namanya tabungan. Nah, perencanaan resiko ini ada 3 komponen di dalam merencanakan tabungan. Pertama itu asuransi, kedua dana darurat, dan yang ketiga itu investasi jangka panjang. Asuransi, dana darurat, dan investasi jangka panjang. Nah, manajemen resiko ini adanya di asuransi dan dana darurat. Terus
untuk memaksimalkan kekayaan itu adanya di investasi jangka panjang. Saya akan bahas satu-satu malam hari ini. Nah, yang pertama itu kita bicara soal asuransi. Asuransi. Mari kita lihat ayatnya di Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, garis bawahi kata sedangkan kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok. Nah, jadi di dalam hidup manusia ada 3 resiko yang melibatkan keuangan. Ya, 3 resiko yang melibatkan keuangan. 3 resiko minimal. Jadi ini bukan kerugian emosional, ini khusus uang nih. Saya cuma bahas uang. Jadi resiko yang pertama adalah kalau orang sakit. Resiko kedua itu kalau orang tidak bekerja. Resiko ketiga kalau orang itu meninggal dunia. Nah, ini semua memiliki resiko ekonomi. Resiko ekonomi. Nah, resiko kalau orang sakit dan kalau orang meninggal itu bisa di-manage dengan asuransi. Buat apa sih asuransi? Jadi asuransi itu berarti jaminan. Jaminan apa? Jaminan kalau misalnya si nasabah itu sakit atau meninggal, itu mereka dapat duit. Jadi asuransi itu fungsinya dia memanage resiko kalau si nasabah itu sakit atau meninggal. Pesertanya itu sakit atau meninggal. Ini diproteksi di dalam asuransi. Jadi kalau misalnya orang 100% yakin bahwa dia tidak akan sakit, maka dia nggak akan perlu beli asuransi kesehatan. Kalau orang bisa jamin. Kalau misalnya orang bisa jamin bahwa dia tidak akan meninggal dunia, maka dia tidak perlu membeli asuransi jiwa. Tapi kalau misalnya orang tidak tahu apa yang akan terjadi, seperti kata Yakobus ini, baiknya dia memiliki asuransi untuk berjaga-jaga. Nah, bagaimana cara hitungnya? Kalau misalnya orang yang mau beli asuransi itu dia masih single, dia nggak punya tanggungan, yang perlu dia beli hanyalah asuransi terhadap penyakit. Hanyalah asuransi terhadap penyakit. Jadi ketika dia sakit, dia masuk rumah sakit, dia nggak usah bayar. Itu aja yang dia perlu. Ketika misalnya dia sudah punya tanggungan, jadi orang single bisa aja punya tanggungan ya. Ketika orang punya tanggungan, maka dia harus menghitung biaya hidup per bulannya dikali minimal 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Nah, dengan jumlah uang yang lumayan besar itu, keluarga yang ditinggalkannya itu akan sudah bisa settle, sudah bisa kira-kira sudah tahu harus bagaimana. Jadi misalnya mereka mau bisnis kah atau kembali kerja kah, mereka sudah punya persiapan. Jadi uang ini sebagai buying time, sebagai masa persiapan. Karena ketika si pencari nafkah itu ketika si pencari nafkah ini sudah tiada, keluarga yang ditinggalkan harus tetap hidup. Sedangkan uang yang biasanya dia kasih ke keluarganya sudah nggak ada. Jadi solusinya di mana? Ya, belilah asuransi. Nah, asuransi itu sangat berguna. Asuransi itu sangat berguna. Saya sendiri waktu saya dulu sakit, masuk rumah sakit, saya keluar biaya 60 juta itu seharusnya saya keluar sendiri, saya nggak usah keluar karena saya punya asuransi. Apakah saya rencanakan buat sakit? Enggak. Tapi saya beli buat jaga-jaga. Saya sendiri percaya bahwa ada yang namanya kesembuhan ilahi. Dan bukan cuma saya percaya, saya pernah mengalami kesembuhan ilahi. Lalu kalau begitu buat apa saya beli asuransi? Saya lihat asuransi ini sebagai ban serep. Ban serep. Kalau misalnya saya berdoa lalu tidak terjadi sesuatu, saya nggak akan duduk aja menunggu mati. Saya tinggal aja pergi ke rumah sakit. Dan saya nggak usah khawatir soal biaya karena saya punya asuransi. Sangat sederhana. Nah, ketika orang punya istri, punya anak, atau misalnya dia menanggung orang tuanya, maka dia perlu membeli asuransi jiwa.
Nah, asuransi jiwa ini yang akan memproteksi seandainya misalnya dia meninggal, istrinya tetap bisa makan, anaknya tetap bisa sekolah, atau orang tuanya bisa tetap melanjutkan hidup. Nah, ini penting sekali. Nah, mari kita lihat di Pengkhotbah 7 ayat 12. Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Jadi ada yang namanya perlindungan uang. Ada yang namanya perlindungan uang. Jadi kita ini tanda kutip perlu perlindungan uang. Nah, saya bicara begini bukan berarti saya nggak percaya Tuhan itu bisa sembuhkan kita, Tuhan bisa kasih kita uang, Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan kita segala macam. Saya nggak ngomong begitu. Saya percaya 100% itu bisa. Tetapi memiliki persiapan adalah bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab kita. Karena kita sudah diberkati, kita membuat perencanaan keuangan. Nah, minggu depan saya akan bahas lebih banyak mengenai membangun kekayaan. Ini semua juga perencanaan. Orang itu tidak suatu hari tiba-tiba dia bangun, dia dapat mukjizat, tiba-tiba dia diberikan suatu bank untuk dikelola. Atau tiba-tiba dia bangun terus tahu-tahu dia jadi yang punya Astra. Enggak. Segala sesuatu itu kita perlu rencanakan. Segala sesuatu itu kita perlu manage dengan baik. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa kita setia dengan perkara kecil, dia akan mempercayakan kita perkara lebih besar lagi. Ini adalah cara kerja Tuhan. Nah, jadi perencanaan keuangan yang kita lakukan ini, sebetulnya kita sedang berkata kepada Tuhan bahwa kita siap untuk berkat yang lebih besar. Jadi jangan anggap sepele dengan uang yang masuk ke dalam tempat Anda, ke dalam tabungan Anda. Karena itu semua perlu dikelola dengan baik. Oke, nah ada satu cerita menarik di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, jadi ada dua macam orang. Satu yang mendirikan rumahnya di atas batu, satu lagi mendirikan rumahnya di atas pasir. Apa ini batu dan pasir? Namanya perencanaan. Jadi orang yang membangun rumahnya di atas batu adalah orang yang merencanakan hidupnya sesuai dengan firman atau ilmu apapun yang dia mengerti. Sedangkan orang yang membangun di atas pasir adalah orang asal-asalan yang tidak mempedulikan hidupnya. Jadi hidupnya tidak direncanakan. Ketika datang masalah, misalnya orangnya sakit atau misalnya orangnya meninggal, orang yang memiliki asuransi akan lebih baik keadaannya daripada orang yang tidak memiliki. Jadi ini adalah fungsi dari asuransi. Memberikan kita suatu apa ya namanya ya? Suatu buffer bahasa Indonesianya buffer itu adalah suatu tahanan. Suatu tahanan. Jadi ketika orang itu sakit, dia tidak harus menggunakan tabungannya terlebih dahulu. Dia cukup menggunakan asuransinya dulu. Ketika asuransinya sudah cukup, barulah dia pakai tabungannya. Nah, buffer itu tuh yang penting. Nah, jadi jangan salah. Kita ini ketika kita membeli asuransi, kita sebetulnya sedang menjaga kehidupan. Kita ini sedang menjaga kehidupan dan kita menyiapkan warisan. Nah, Amsal 19 ayat 14 berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Jadi
orang tua itu wajar mereka membeli asuransi supaya nanti mereka bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anaknya. Saya punya satu teman yang dia papanya beli asuransi terus meninggal. Setelah itu papanya meninggal, dia ada uang beberapa ratus juta dan dia pakai uangnya untuk hidup dan kuliah sampai selesai. Jadi asuransi itu penting. Nah, asuransi jiwa itu maksudnya begini, maksudnya bukan kalau kita mati nilai jiwa kita segitu, bukan. Asuransi jiwa itu sebetulnya bicara mengenai faktor ekonomi yang akan ditimbulkan kalau si pencari nafkah meninggal. Jadi ketika si pencari nafkah meninggal akan ada resiko ekonomi. Nah, resiko ekonomi itu yang akan ditutupi dengan uang dari asuransi. Jadi bukan jiwa orang dinilai segitu. Tetapi dia punya resiko ekonomi itu tuh yang ditutupi. Jadi jangan salah paham. Nah, jadi ketika orang misalnya dia single, dia nggak ada tabungan, belilah asuransi kesehatan saja. Ketika dia sudah punya keluarga atau dia punya tanggungan, belilah asuransi jiwa dan kesehatan. Supaya apa? Supaya kalau terjadi resiko sakit atau meninggal, tidak usah pakai tabungan. Begitu. Oke, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, 0855-885-1006 atau komen di Heartline Network di YouTube. Oke, kita break dulu sebentar. Oke, nah komponen kedua dari topik tabungan ini adalah dana darurat. Apa sih dana darurat? Dana darurat itu adalah dana yang kita sudah cadangkan tidak boleh disentuh kecuali untuk hal yang sangat darurat. Nah, jadi tadi kan saya sudah jelaskan nih, kita itu punya 3 resiko keuangan. Pertama kalau sakit, kedua kalau meninggal, ketiga kalau hilang pekerjaan atau bisnis. Nah, dana darurat ini itu fungsinya itu adalah untuk mengatasi masalah kalau misalnya tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kita nggak sakit, biaya hidup kan jalan terus. Nah, solusinya adalah dengan dana darurat. Dana darurat ini kita minimal harus punya 6 bulan sampai 1 tahun punya biaya hidup. Misalnya kalau kita sebulan biaya hidup 10 juta, berarti kita minimal mesti punya 60 juta sampai 120 juta. Bentuknya mesti liquid. Artinya kapan aja kita butuh, kita bisa ambil. Misalnya kita taruh di deposito, atau kita beli emas, atau apapun yang liquid, dan nilainya tidak banyak berubah. Jadi jangan taruh di saham atau di reksadana. Taruhlah dalam bentuk misalnya emas logam mulia, atau cash, atau deposito, atau tabungan, terserah. Nah, jadi orang itu seringkali mereka mengalami masalah karena mereka tidak memiliki dana darurat. Jadi kalau misalnya orang sudah punya asuransi, langkah berikutnya yang perlu dia punyai adalah dana darurat. Buat apa? Ketika orang itu nggak bekerja, otomatis dia akan butuh biaya hidup. Nah, supaya dia tetap tenang, supaya dia nggak gelisah, supaya dia nggak stres, dia mesti punya tabungan. Jadi sambilan dia pelan-pelan berpikir, dia mau ngapain, cari kerja baru dan sebagainya yang tentu saja nggak akan secepat mungkin. Nah, dia butuh uang buat hidup. Nah, oleh karena itu makanya dia butuh dana darurat. Nah, begitu orang dalam kondisi gawat dalam arti mereka nggak bekerja, apa yang harus mereka lakukan adalah mereka harus segera mengatur mereka punya pengeluaran. Segala sesuatu yang tidak terlalu perlu mesti segera dicoret. Jadi kalau misalnya kita cuma punya dana darurat 6 bulan, ini kalau semua yang nggak perlu mereka bisa coret, mungkin mereka bisa extend sampai setahun. Kalau mereka punya setahun punya uang, mereka mungkin bisa extend sampai 2 tahun. Nah, begitu misalnya orang ada dalam kondisi darurat ini, segera langsung datang ke tempat, kalau mereka punya hutang, langsung datangi tempat mereka hutang. Entahkah itu bank, apakah dia punya cicilan mobil, cicilan rumah, atau finance, atau apa. Nah, mereka langsung datang, mereka harus segera minta supaya pihak bank itu memberikan mereka keringanan. Entah tidak hitung bunga dulu kah, entah bisa penangguhan sementara. Karena dana darurat ini harus dijaga sepanjang mungkin.
Nggak tahu kapan orang ini akan segera dapat pekerjaan atau kapan bisnisnya akan mulai segera. Tetapi kalau misalnya kita udah punya ini, kita akan jauh lebih tenang. Misalnya contoh waktu pandemi ini. Pandemi ini kira-kira kan 3 bulan nih. Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan. Sekarang bulan ke-7 ini sudah masuk ke new normal nih. Orang-orang sudah mulai kerja. Tetapi mungkin penghasilannya masih belum cukup. Misalnya dia pengusaha. Oleh karena itu kalau dia punya dana darurat yang 1 tahun, dia aman. Nggak usah khawatir. Nanti begitu misalnya semua udah balik ke normal, jangan lupa dana darurat ini isi lagi. Dana darurat ini penting diisi. Nah, jadi kalau misalnya orang nggak punya, apa yang dia bakal lakukan ini bakal jadi sangat merepotkan. Kalau orang nggak punya lalu terjadi resiko, nggak tahu orangnya harus berbuat apa. Walaupun kita ngerti bahwa kita bisa berdoa, Tuhan bisa tolong, tetapi orang perlu punya perencanaan. Orang perlu punya perencanaan. Komponen ketiga di dalam merencanakan tabungan ini adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Jadi karena namanya investasi jangka panjang, jadi ini sifatnya berjangka panjang. Contohnya apa? Contohnya beli rumah, reksadana, saham, dana pendidikan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang itu suka ambil dana darurat lalu mereka pakai. Anggaplah misalnya mereka beli rumah. Ketika terjadi resiko, misalnya mereka tiba-tiba kehilangan pekerjaan, mau nggak mau rumah yang mereka sudah cicil itu mereka harus jual cepat. Jadi mereka rugi banyak sekali. Atau misalnya mereka beli saham, sahamnya lagi down, mau nggak mau mereka harus jual. Jadi investasi jangka panjang cuma boleh dilakukan ketika orang sudah punya asuransi dan dana darurat. Jadi ini ada urutannya, apa yang harus kita isi dulu. Setiap kali duit masuk, kita harus masukkan ke dalam celengan dulu. Pertama asuransi, kedua dana darurat. Setelah dana darurat penuh, atau misalnya bisa sambil jalan dengan investasi jangka panjang. Tapi jangan dana darurat diem aja nggak diisi. Ini adalah tindakan yang salah. Ketika orang memilih buat dia pilih jangka panjang dulu, lalu terjadi resiko, mau nggak mau dia harus merugi. Dan ini banyak kejadian. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, apapun mungkin terjadi. Jadi seperti Yakobus bilang bahwa kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, oleh karena itu kita perlu punya persiapan. Nah, ini adalah persiapan. Jadi apa yang harus dilakukan orang? Pertama-tama dia perlu begitu uang masuk, dia harus tentukan pos-posnya. Jadi ini semua berhubungan sama pos. Ketika misalnya dana masuk, dia langsung beli asuransi, dia bayar asuransi, habis itu dia masuk dana darurat, sisanya dia mulai cicil buat investasi jangka panjang. Misalnya orang mau beli rumah, dia mau DP. Jadi kalau misalnya dia udah masukin ke dana darurat, sisanya itu adalah tabungan dia untuk nantinya DP rumah. Kalau misalnya dia mau menikah, berarti dia perlu tambah 1 pos lagi untuk dana menikah. Kalau misalnya dia mau dana berlibur, dia siapin lagi 1 pos untuk dana berlibur. Intinya segala sesuatu ini pokoknya ada posnya supaya aman. Mari kita lihat satu ayat di Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, orang itu seringkali karena mereka tidak mengerti prinsip keuangan, mereka nggak ngerti merencanakan tabungan, orang biasanya buru-buru belinya investasi jangka panjang. Pingin cepet-cepet untung. Kadang-kadang untung, tapi bisa aja rugi. Nah, jadi supaya orang nggak terjadi hal-hal semacam itu, oleh karena itu mereka perlu manajemen risiko itu. Nah,
Begitu orang sudah punya asuransi, dia punya dana darurat, ini yang ketiga, manfaat yang ketiga nih, yang sekarang kita mau bahas adalah investasi jangka panjang ini untuk membangun kekayaan. Membangun kekayaan. Jadi kalau misalnya kita mau membangun kekayaan, tapi kita nggak punya dasar, kita nggak punya tahanan, kita nggak punya asuransi, nggak punya dana darurat, ini sebetulnya adalah resiko yang besar. Jadi untuk bisa kita membangun kekayaan, pertama-tama kita harus memantapkan kaki kita. Memantapkan kaki kita maksudnya apa? Kita sudah mempunyai manajemen resiko. Ketika orang sudah punya asuransi, dia sudah punya dana darurat, berarti dia sudah punya manajemen resiko. Setelah itu setiap uang yang masuk, dia bisa mulai untuk membangun kekayaannya. Ketika misalnya orang sudah punya dana darurat, dia punya asuransi, dia mau mulai cicil buat rumah, itu adalah waktu yang sangat tepat. Itu waktu yang sangat tepat. Boleh nggak kita cicil rumah dulu baru dana darurat? Ini beresiko. Boleh nggak kita sambilan? Sambilan masih nggak apa-apa. Tapi paling penting adalah dana darurat itu penting sekali, harus penuh. Asuransi harus punya, dana darurat harus penuh, barulah investasi jangka panjang. Kenapa kita harus pelan-pelan kayak begini? Karena kita mau meminimalisir resiko. Orang-orang yang terburu-buru biasanya akan merugi. Orang-orang yang nggak sabar biasanya akan gagal. Firman berkata bahwa orang yang sabar itu melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita harus sabar. Pokoknya sekarang adalah waktunya untuk kita merencanakan dana darurat, maka kita rencanakan dana darurat. Ketika sudah penuh, barulah kita mulai investasi jangka panjang. Nah, ketika kita membuat dana darurat, pastikan di dalamnya sudah ada komponen cicilan yang akan kita hitung, yang nantinya kita mau ambil. Misalnya kita mau ambil rumahnya harganya bulanannya 5 juta, kita sudah harus masukkan ke dalam dana darurat kita 5 juta itu. Misalnya biaya hidup kita 20 juta, cicilan 5 juta, asuransi 2 juta, maka dana darurat kita adalah 27 juta kali 6 atau sampai 12 bulan dari 27 juta itu. Ini adalah cara yang aman supaya kita ini tidak memiliki kekhawatiran berlebihan terhadap uang. Jadi kalau Anda ikuti saya punya siaran berapa minggu yang lalu, saya bilang salah satu alasan kenapa Tuhan mau kita kaya supaya kita tidak hidupnya fokus ke uang, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan tidak usah khawatir terhadap uang kita. Jadi dengan kita punya dana darurat, kita ini sedang membangun ketidakkhawatiran kita. Karena kita, pokoknya saya masih punya waktu sampai 1 tahun. Jadi saya nggak usah setiap pagi saya bangun, oh Tuhan, saya takut sekali, nggak ada uang lagi, nggak bisa makan. Nggak usah khawatir. Karena kita sudah siapkan. Nah, persiapan ini penting sekali. Jadi, oleh karena itu, dahulukanlah asuransi, habis itu baru dana darurat, habis itu investasi jangka panjang. Oke, kita mau break dulu sebentar. Kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp ke 0855 885 1006 atau boleh komen di WhatsApp, boleh komen di YouTube di Heartline Network. Oke, kita break dulu. Oke, nah bagian terakhir nih, saya mau kasih hitung-hitungan sederhana. Jadi persentase berapakah yang harus kita anggarkan buat asuransi dana darurat dan investasi jangka panjang? Yang ideal, asuransi minimal 10% dari pendapatan kita. Jadi kalau misalnya kita punya pendapatan anggap 15 juta, berarti sekitar 1,5 juta. Kurang lebih. Maksimal. Kecuali kalau kita sudah berkeluarga. Kedua, dana darurat. Dana darurat ini sekitar 20-30%. Sekitar 20-30%, sisanya itu sekitar 50-60%, 50-60% itu harus kita tabung. Baru boleh kita pakai. Terus
Kapan kita boleh mulai investasi jangka panjang? Setelah kita punya dana darurat sudah cukup. Jadi setelah sudah cukup, baru kita boleh 20-30%-nya itu kita anggarkan untuk investasi jangka panjang. Boleh nggak sebelumnya? Saya nggak sarankan, tapi kalau misalnya memang pengen, ya udahlah, nggak apa-apa, bisa paralel. Jadi paralel misalnya dana daruratnya 10%, investasi jangka panjangnya 20%, nah itu masih oke. Jadi total biaya hidup 60%. Bank biasanya kalau kita beli rumah, dia kasih syarat cicilan itu 1/3 dari pendapatan kita. Nah, ada alasannya mengapa 1/3. Karena dianggap bahwa 2/3 untuk biaya hidup dan tabungan sudah cukup. Nah, kalau misalnya kita punya dana darurat, kita terlalu kecil, misalnya cuma 10%, benar-benar nanti kejadian, dia nggak bisa cover nih yang cicilan yang kita sudah beli. Yang rumah yang kita beli ini cicilannya dia nggak bisa cover. Jadi ada alasannya mengapa harus minimal 20-30%. Kalau misalnya sudah kepepet mau menikah dan sebagainya, ya nggak apa-apa lah. Tapi paling nggak ini penting, ini mesti diutamakan. Jadi beli asuransi, nomor 1, nomor 2 dana darurat, nomor 3 investasi jangka panjang. Nah, saya mau cerita yang saya pernah ceritain, saya mau cerita dari segi keuangannya. Jadi ada 2 kali kejadian di mana saya mengalami masa sulit di dalam hidup secara keuangan. Yang pertama itu ketika saya tidak memiliki pekerjaan, tetapi saya harus membayar cicilan plus biaya hidup. Nah, tapi saya punya dana darurat dan saya punya asuransi. Waktu saya sakit, asuransinya saya pakai, jadi saya punya keuangan aman. Nah, di lain pihak, saya pakai dana darurat sampai saya nentuin saya bisa kerjain apa untuk menghasilkan uang. Karena biasanya kalau misalnya kita berhenti kerja mendadak, ya kita biasanya nggak langsung dapat pekerjaan baru atau langsung dapat bisnis, biasanya ini butuh waktu. Nah, waktu itu saya punya uangnya cukup kira-kira sekitar untuk 7-8 bulan punya biaya hidup. Jadi, dalam waktu itu saya akhirnya menemukan sesuatu yang bisa saya kerjakan dan akhirnya itu mendatangkan penghasilan. Sehingga ini bisa memperpanjang saya punya nafas. Kalau misalnya waktu itu saya nggak punya uang sama sekali, saya akan sangat panik. Akhirnya mungkin rumah saya terpaksa mesti disita bank. Dan kalau misalnya dilelang, saya hampir bisa nggak dapat apa-apa. Kenapa bisa begitu? Karena sistem perbankan memang seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita memiliki persiapan. Nah, terus kejadian sekali lagi adalah waktu saya tidak memiliki persiapan, bisnis saya gagal, tetapi saya tetap bisa hidup. Kenapa bisa begitu? Karena saya memiliki perencanaan keuangan. Nah, uangnya itu saya pakai. Uangnya itu saya pakai sampai saya akhirnya menemukan bisnis lagi buat saya kerjain. Jadi seringkali orang pikir kayak begini nih, everything's gonna be okay lah, ngapain sih rencanain? Ini sebetulnya kayak kita ngomong begini nih, besok bisa hujan bisa nggak hujan, tapi saya, kalaupun hujan nggak apa-apalah, saya nggak ada payung juga nggak ada masalah. Ini bukan sesuatu yang bijaksana. Orang yang bijaksana sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadi. Jadi asuransi, dana darurat itu adalah payungnya kita. Ini melindungi kita supaya kita aman ketika ada hujan terjadi, ada badai terjadi, kita aman, kita terlindung. Nah, habis itu gunakanlah investasi jangka panjang untuk membangun kekayaan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ketika misalnya orang sudah punya dana lebih, dia pakai buat investasi, pas lagi kebetulan lagi jelek, dia nggak ada masalah, dia beli lagi lebih banyak, beli lagi lebih banyak. Nanti begitu harganya naik, dia jual semua, dia untung. Saya bicara misalnya kayak saham gitu, saham. Anggap misalnya kita beli saham Bank BCA, harganya 30.000. Terus dia turun ke 28.000. Apa yang harus kita lakukan? Kita beli lagi aja, beli lagi. Nanti dia turun lagi ke 25.000, beli lagi. Nanti begitu dia naik, udah kita untungnya banyak. Nggak ada masalah. Ini namanya membangun kekayaan. Investasi jangka panjang itu seharusnya membangun kekayaan. Nah, terus sama kayak rumah nih. Kalau kita udah mulai nih, kita cicil rumah pertama sudah lunas, habis itu kita tabung lagi buat DP rumah kedua. Begitu ada DP buat
Cicil rumah kedua kita beli lagi, habis itu kita mulai cicil lagi, cicil terus kayak begini. Ini caranya kita membangun kekayaan. Nah, setelah misalnya 20 tahun kita sudah punya rumah 2-3 biji, begitu dijual, harganya udah naik banyak, kita sudah bisa untung banyak, sudah kaya. Ini caranya kita menggunakan tabungan untuk investasi jangka panjang, untuk kita untung jangka panjang. Banyak orang tidak menyadari ini. Banyak orang nggak nyadarin ini. Banyak orang memakai uang sesuka mereka, akibatnya ketika mereka benar-benar butuh uang itu, uangnya nggak ada. Jadi ingat, merencanakan tabungan itu fungsinya dua. Pertama itu untuk manajemen resiko. Kedua untuk membangun kekayaan. Orang itu penting sekali mereka harus memiliki perencanaan keuangan. Semua orang di dunia itu nggak ada yang bisa bilang bahwa mereka kebal dari krisis, nggak ada yang bilang mereka bisa kebal dari masalah. Oleh karena itu mereka perlu punya perencanaan keuangan. Nah, jadi ketika orang itu membuat perencanaan keuangan, dia ini sebetulnya sedang merencanakan, dia itu sebetulnya sedang mengalokasikan berkat Tuhan itu kepada tempat yang tepat. Jadi Tuhan itu ibarat keran. Kita jangan kasih airnya itu kebuang begitu aja. Simpenlah di ember. Simpenlah di ember supaya air itu nanti bisa dipakai buat yang lain. Jangan karena kerannya bocor terus ya udah kita biarin aja. Enggak, tampung. Taruhlah di tempat-tempat yang benar. Kayak begitu. Jadi ketika misalnya orang ada resiko atau dia ada duit lebih, dia sudah aman. Ada resiko dia aman, ada duit lebih, dia bisa menghasilkan kekayaan. Ini adalah fungsi dari perencanaan tabungan. Oke, kita break sekali lagi, habis itu saya akan tutup. Oke, sebelum saya tutup, saya mau info lagi. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan untuk perencanaan keuangan, boleh kontak saya di 0819 3218 4218. Untuk renungan harian, boleh subscribe di YouTube saya, Kelimpahan Alkitabiah, atau di IG saya abundantlife.community. Kalau ada yang mau butuh bantuan doa, mau tanya-tanya soal keuangan, atau mau memberi buat acara ini, boleh silakan kontak saya. Terima kasih buat semua yang sudah tune in. Selamat malam, Tuhan berkati.